Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kelanjutan dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pembukuan dan pencatatan. Baik. Sebelumnya, Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Oke, sebentar. Ibu akan share untuk materinya. Oke. Di materi sebelumnya, kita sudah bahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya. Ada ketentuan mengenai NPWP dan PKP, kemudian mengenai SPT, kemudian mengenai pembayaran pajak dan bagaimana pembuatan ID billing-nya. Pada kesempatan ini akan disampaikan mengenai pembukuan dan pencatatan. Baiklah, di sini yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pembukuan. Di sini, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan. Saudara sudah tahu bahwa laporan keuangan itu diantaranya adalah neraca atau posisi keuangan, kemudian juga ada laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Oke, selanjutnya, siapa sih yang wajib pembukuan? Oke, di sini terkait dengan wajib pembukuan, kita mengenal bahwa wajib pajak itu ada wajib pajak badan. Badan artinya wajib pajak yang sudah berbentuk badan hukum usahanya, misalkan berbentuk PT, CV, komanditer, yayasan, dan lain sebagainya. Kemudian juga orang pribadi atau kita singkat dengan OP. Di sini wajib pembukuan bagi WP badan ini ya. Ini ketika usahanya itu memiliki omset bruto gitu ya, itu adalah lebih dari 4,8 mil per tahun. Oke, kemudian ketika memiliki omset di bawah 4,8 mil per tahun, itu wajib pencatatan. Nah, selanjutnya untuk orang pribadi, ya, untuk orang pribadi, di sini ada orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan ada juga orang pribadi yang statusnya adalah sebagai karyawan. Nah, ketika orang pribadi memiliki usaha atau pekerjaan bebas, di mana omsetnya ini adalah lebih dari 4,8, maka wajib pembukuan. Kemudian ketika omsetnya kurang dari 4,8 mil per tahun, ini wajib pencatatan. Baik, jadi di sini terkait dengan wajib pembukuan. Selanjutnya, syarat pembukuan apa saja? Yang pertama di sini tentunya harus memiliki itikat baik, kemudian harus menyampaikan dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian penyelenggaraannya di Indonesia, kemudian menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, bahasa Indonesia, kemudian pembukuan harus taat asas. Nah, kemudian
Selain taat asas juga harus taat metode pembukuan dan atau tahun bukunya. Nah, maksudnya metode pembukuan itu harus taat. Kemudian tahun bukunya juga harus taat. Misalkan periodenya adalah dari Januari sampai dengan Desember, maka akan konsisten dengan tahun buku seperti itu. Kemudian syaratnya harus mencakup yang dibukukan adalah mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, pembelian. Nah, ini terkait dengan syarat pembukuan. Selanjutnya, terkait dengan pelaporan SPT. Di sini, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan itu harus dilengkapi dengan laporan keuangan. Nah, tentunya salah satunya berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP. Selanjutnya adalah mengenai pencatatan. Nah, pencatatan ini itu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Saudara kemarin sebelumnya sudah mendengar video tentang pembelajaran mengenai pajak yang bersifat final. Di antaranya ada penghasilan atas sewa tanah dan bangunan, kemudian juga atas usaha yang memiliki omset di bawah 4,8 gitu ya, yang kemudian memilih menghitung menggunakan PP 23 tarif 0,5% itu juga masuk kategori pajak yang bersifat final. Nah, di sini terkait dengan pencatatan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas itu meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Kemudian, wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek pajak penghasilan. Selanjutnya, bagaimana syaratnya? Yang pertama harus teratur pencatatannya. Kemudian harus secara kronologis. Kemudian harus menyampaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ditulis dengan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian harus menggambarkan peredaran bruto. Selanjutnya, syaratnya adalah masing-masing jenis atau tempat usaha. Jadi kalau ada wajib pajak memiliki lebih dari satu tempat usaha, itu pencatatannya dilaksanakan atau dilakukan masing-masing. Ya, jadi masing-masing per tempat usaha. Misalkan yang satu di tempat usaha A, B, C, itu dilaksanakannya pencatatannya masing-masing. Selanjutnya, kewajiban terkait pembukuan dan pencatatan ini itu berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola baik secara elektronik juga atau secara program aplikasi online, itu wajib disimpan selama 10 tahun. Ya, jadi selama 10 tahun di Indonesia. Ini diatur di dalam pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP. Oke, demikian yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran di ketentuan umum dan tata cara perpajakan terkait dengan pembukuan dan pencatatan.
Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.